Kementerian Teknologi. Jadi di sini PT Medlinks adalah penyedia web portal untuk peserta dari Sentral Asia Raya. Nah, jadinya nanti setelah sosialisasi hari ini, dari Rumah Sakit Mulia Medika tentunya juga sudah memiliki kerjasama dengan CAR. Ketika peserta CAR atau Sentral Asia Raya datang ke Rumah Sakit Mulia Medika, maka sudah bisa dilayani menggunakan web portal EasyClaim. Nah, untuk web portal EasyClaim ini, sebelumnya sudah kami kirimkan username-nya melalui email ya, ke email marketing dan juga kami CC ke email Ibu Gadis. Nanti ya, apabila belum diterima, boleh dikonfirmasi saja untuk. Baik, izin saya bantu untuk teruskan kembali untuk sosialisasi pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu ya, saya dengan Mas Pras dari Provider Relation Medlinks, rekan dari Mas Laka juga. Dan pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan untuk cara penggunaan dari web portal kami, yaitu EasyClaim, yang nantinya dapat digunakan untuk transaksi asuransi rekan dari Medlinks, yaitu salah satunya adalah CAR. Jadi nanti harapan kami dari sosialisasi ini, teman-teman dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem web portal EasyClaim. Jadi peserta dari CAR ini nanti bisa dilayani secara cashless di rumah sakit ataupun klinik Bapak dan Ibu. Nah, baik, lalu bagaimana cara mengakses web portal EasyClaim itu sendiri? Di sini nanti teman-teman di rumah sakit ataupun klinik ini nggak perlu menginstal aplikasi ya. Jadi cukup menggunakan web browser saja, contoh seperti Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, Safari, serta lainnya. Nah, di sini saya contoh menggunakan Google Chrome ya. Seperti ini saya ulang dari awal. Nah, jadi nanti cukup memasukkan URL-nya saja, yaitu easyclaim.co.id seperti saat ini di layar ya. Nah, easyclaim.co.id lalu di-enter saja. Nanti akan langsung diarahkan ke halaman landing page EasyClaim. Dan pada halaman landing page EasyClaim ini nantinya akan ada informasi terkait EasyClaim sendiri, apa itu EasyClaim, visi misi dari EasyClaim, dan juga informasi lainnya. Lalu bagaimana cara untuk transaksi menggunakan EasyClaim? Bapak dan Ibu bisa klik tombol masuk terlebih dahulu yang ada di bagian pojok kanan atas ya. Nah, di bagian pojok kanan atas ini ada tombol masuk. Bisa kita klik terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti di sini akan diarahkan untuk login. Nah, untuk login ini kita menggunakan akses berupa username dan password. Nah, untuk username dan password ini Medlinks yang membuatkan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti username dan passwordnya diterima melalui email. Jadi boleh dicek kembali email yang sudah didaftarkan ke kami. Nanti boleh dicek di bagian inboxnya. Jika di inboxnya tidak ada, boleh coba dibantu cek juga di spamnya ya. Takutnya masuk ke ranah spam karena kami memblast email untuk username dan passwordnya. Takutnya dibacanya sebagai spam. Nah, namun jika belum menerima juga boleh dikonfirmasi langsung ke PIC-nya, bisa dengan saya ataupun dengan Mas Laka, ataupun juga bisa langsung ke tim customer care kami ya. Di bagian bawah ini ada sudah kami sediakan kontak dari tim customer care kami yang standby 24 jam. Di sini ada nomor telepon, lalu juga ada nomor WhatsApp dan juga ada alamat email. Nah, ini bisa dikontak kapanpun ya, selama 24 jam. Jadi jika ada kendala teknis ataupun ada pertanyaan lainnya, ini boleh langsung hubungi tim customer care kami, nanti akan langsung segera dibantu oleh tim kami. Baik, selanjutnya juga di sini sudah kami sediakan tombol lupa password. Nah, ini jadi kebanyakan juga nanti teman-teman takutnya ada yang lupa password ya. Nah, ini jika ada kejadian lupa password, ini boleh diklik saja tombol lupa passwordnya, nanti cukup masukkan username saja di sini. Seperti ini, nanti cukup klik proses, dia akan langsung dikirimkan password barunya melalui email. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk lupa password. Selanjutnya kita coba langsung login ya. Nah, untuk username dan passwordnya di sini kami menggunakan user test atau user dummy dari kami sendiri. Nanti teman-teman bisa langsung coba menggunakan username dan password masing-masing rumah sakit ataupun klinik. Nah, setelah ini kita klik tombol login ya jika sudah dimasukkan username dan passwordnya. Baik, setelah kita klik tombol login, akan langsung diarahkan masuk ke halaman awal dari web portal EasyClaim. Berikut adalah halaman awal dari web portal EasyClaim-nya ya. Di sini akan tampil pilihan asuransi ataupun TPA yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit ataupun klinik. Nah, di sini akan muncul logo-logo asuransinya. Contoh misalnya sudah bekerja sama dengan CAR, maka nanti secara otomatis logo CAR akan muncul di web portal EasyClaim-nya. Begitupun dengan PLN, EasyHealth, Global Excel, Insurance, Smiling, dan juga Sinfect. Namun jika belum bekerja sama, di sini dia akan langsung otomatis juga tertutup atau ada tanda silang seperti ini. Dan di sini ada informasinya, yaitu belum bekerja sama. Nah, jadi nanti boleh diajukan kerjasama terlebih dahulu. Jika sudah bekerja sama atau sudah ber-PKS secara otomatis, logonya akan langsung tampil seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, yang sudah aktif untuk asuransi ataupun TPA-nya. Selanjutnya saya bantu contohkan untuk cara penggunaannya ya, atau saya ilustrasikan jika nantinya ada peserta datang. Contoh dari peserta CAR. Jadi nanti jika ada peserta CAR datang, biasanya kan setiap peserta asuransi akan menunjukkan kartunya ya. Nah, di kartu tersebut juga sudah kami sediakan logo asuransinya dan juga logo dari EasyClaim-nya. Yang artinya jika ada logo EasyClaim ataupun Medlinks di kartu tersebut, peserta tersebut bisa dilayani menggunakan web portal EasyClaim. Nah, lalu Bapak Ibu bisa pilih terlebih dahulu logo CAR-nya di sini. Kita samakan dengan pesertanya ya, atau kartu pesertanya. Baik, setelah kita klik logo CAR-nya, di sini akan dia masuk ke halaman beranda atau dari home dari CAR sendiri. Nah, nanti di sini ada logo CAR-nya dan di bagian bawah nanti di sini ada kolom untuk menginput nomor kartu. Nah, di sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa diketik manual nomor kartunya, menyesuaikan dengan kartu fisiknya, ataupun juga bisa menggunakan e-card. Jadi saya sudah bisa menggunakan e-card ya, atau mobile apps. Di sini sudah kami sediakan menu e-card. Nah, jika diklik menu e-card-nya, nanti di sini akan ada tombol tampilkan QR code. Nah, ini boleh kita klik lagi di sini. Nah, berikut dia akan menampilkan barcode dari web portal EasyClaim-nya. Jadi peserta cukup scan aja menggunakan mobile apps atau handphone peserta. Secara otomatis nanti nomor kartunya akan langsung muncul atau tampil di web portal EasyClaim-nya. Jadi teman-teman nggak perlu diketik manual lagi untuk nomor kartunya, cukup scan aja. Dia akan langsung otomatis terinput nomor badan ini karena ini bersifat dinamis, ada waktunya selama 30 detik. Nah, jika 30 detik tidak di-scan, dia akan tertutup dan digantikan dengan barcode baru lagi. Seperti itu. Baik. Nah, itu adalah contoh untuk penggunaan e-card ya.
atau, electronic card yang ada di mobile apps handphone peserta. Lalu saya contohkan di sini menggunakan kartu tes. Jadi di web portal ini sudah kami sediakan kartu tes untuk teman-teman mencoba nanti penggunaan EasyClaim-nya. Jadi kalau mau belajar terlebih dahulu sebelum ada pasien nih, ini boleh menggunakan kartu tes ini. Nanti dia akan muncul nomor kartunya seperti ini ya. Dan ini adalah salah satu contohnya juga jika nanti teman-teman menginput nomor kartu akan seperti ini, ada 16 digit angka. Setelah itu kita klik cek kartu yang ada di sebelah kanannya ya. Seperti ini kita klik. Nanti di bagian bawahnya akan muncul pilihan plan. Pilihan plan ini bisa kita pilih menyesuaikan dengan peserta ataupun pasiennya. Dia mau berobat kemana nih? Plannya rawat jalan, rawat inap, melahirkan, gigi, kacamata, ataupun lainnya. Nah, contoh misalnya kita berobat ke rawat jalannya pesertanya. Kita pilih rawat jalan di sini. Setelah itu untuk pendaftaran atau registrasi, Bapak dan Ibu bisa klik tombol registrasi berwarna biru. Di sini kita klik saja langsung ya. Dan di sini juga nanti akan langsung ketahuan nih nomor kartu pesertanya ini masih aktif atau tidak. Kalau peserta masih aktif, dia akan langsung menampilkan struk registrasinya. Nantinya akan muncul benefit dan limit pesertanya. Namun jika peserta sudah tidak aktif, nanti dia akan muncul penolakan. Saya contohkan di sini kita klik registrasinya ya. Oke. Nah, di sini setelah kita klik registrasi, dia akan menampilkan struk registrasinya seperti ini. Artinya peserta tersebut masih aktif. Nah, di sini ada ringkasan registrasinya ya, ada nama peserta, nomor kartu, nama asuransi, nama polis perusahaan dan lain-lainnya. Nah, lalu kita geser di bagian bawah. Di bagian bawah ini nanti akan tampil struk registrasinya. Nah, untuk template atau default struknya, di sini kami menggunakan kertas A4 seperti ini. Namun untuk kertasnya ini bisa kita ubah ya formatnya ya, menyesuaikan dengan printer yang ada di rumah sakit ataupun klinik. Jadi kalau misalnya di rumah sakit misalnya menggunakan printer thermal atau kertas roll, ini formatnya bisa kita ubah menjadi format struk edisi seperti ini contohnya. Nah, lalu juga ada format struk edisi 3 kopi. Seperti ini contohnya. Ini menggunakan kertas A4 namun tampilannya adalah kertas edisi ya. Jadi bisa langsung dibagi 3. Nah, di sini saya izin kembali mengubah menjadi format A4 ya. Karena untuk informasinya, kertas A4 ini lebih jelas dan lebih detail. Seperti ini, nanti dia akan muncul logo asuransi beserta alamatnya. Dan juga nanti ada nama masing-masing rumah sakit ataupun klinik beserta alamatnya juga. Boleh dicek kembali apakah sudah sesuai untuk alamatnya. Lalu di bagian bawah detail pesertanya juga akan tampil ya. Seperti plan yang kita pilih tadi yaitu rawat jalan. Nanti akan muncul nama peserta. Di sini juga ada nomor trace. Nomor trace ini adalah nomor unik transaksi. Dia akan selalu muncul di step struknya dan nomor trace ini nanti bisa kita pakai untuk pembatalan atau void. Saya bantu contohkan nanti setelah pembayaran untuk cara penggunaan voidnya ya. Selanjutnya di sini juga ada tanggal transaksi beserta jamnya. Ada nomor kartu, nomor polis atau indeks, nama perusahaan dari masing-masing peserta, dan juga kadaluarsa tanggal kartunya ya. Nah, di sini juga ada informasi terkait user yang dipakai di EasyClaim-nya. Pasien ID, nomor referensi, versi EasyClaim-nya. Nah, lalu kita geser ke bagian bawah, di bagian bawah ini nanti ada tabel benefit dan limit dari masing-masing peserta. Nah, untuk benefit dan limit ini menyesuaikan kembali dengan polisnya masing-masing atau grade masing-masing. Nah, di sini dia akan menampilkan benefit serta limitnya. Nah, untuk limit yang tampil adalah limit tahunan, jadi bukan sisa limit pesertanya. Nah, di sini akan ketahuan langsung di plan rawat jalan ini benefit apa saja yang dijaminkan ya. Ada konsultan umum, konsultan spesialis, obat-obatan, dan juga lain-lainnya. Nah, lalu nanti di bagian bawah ini biasanya akan ada free text atau catatan polisnya atau ketentuan polis. Nah, karena kami menggunakan free text di sini tidak muncul ya. Tapi nanti jika menggunakan kartu peserta, catatan atau ketentuannya dia akan muncul di sini. Contoh misalnya multivitamin, vitamin atau multivitamin dijaminkan jika sesuai indikasi, jika ada akses ditagi di tempat, nanti informasi akan tampil di bawah sini Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya di bagian bawah juga ada 2 kolom tanda tangan ya. Yang pertama di sebelah kiri tanda tangan petugas rumah sakit atau klinik. Ini bisa ditandatangani oleh bagian admin ataupun kasir. Lalu di sebelah kanan tanda tangan peserta dan juga keluarga peserta. Nah, ini tanda tangannya boleh dicetak terlebih dahulu ya struknya. Bagian atas ini sudah kami sediakan tombol print-nya. Nanti setelah di-print, baru bisa ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, untuk struknya sudah ditandatangani, boleh disimpan ya. Nanti saat melakukan penagihan, ini boleh dilampirkan di dalam dokumen penagihannya atau hard copy-nya. Dan hard copy-nya ini dikirimkan langsung ke asuransinya ya, atau ke CHR-nya, jadi bukan ke Medlinks. Nah, untuk penagihan sendiri di sini masih bersifat manual, jadi hanya hard copy-nya saja yang dikirimkan langsung ke CHR-nya ya, Bapak dan Ibu, jadi tidak menggunakan web portal atau soft copy melalui EasyClaim. Seperti itu. Nah, ini adalah tombol print-nya. Selanjutnya di sebelah kiri juga ada tombol download. Ini tombol download berfungsi untuk melakukan menyimpan struk ya. Jadi kalau ada peserta ataupun pasien yang ingin dikirimkan melalui email ataupun WhatsApp, ini bisa di-download terlebih dahulu, baru setelah itu nanti bisa di-share. Nah, ini adalah untuk fungsi dari tombol download-nya. Baik, jika sudah sampai terbit struk, maka artinya transaksinya ini sudah berhasil dilakukan ya Bapak dan Ibu ya, dan pesertanya bisa langsung berobat ke ruang dokternya. Nah, untuk menutup transaksinya kita bisa klik tombol selesai yang ada di bagian pojok kiri atas yang berwarna hijau ini. Kita klik saja selesai, nanti dia akan langsung menutup transaksinya. Dan Bapak dan Ibu bisa langsung cek kembali di beranda ini atau di halaman home dari CHR. Ini kita bisa geser ke bagian paling bawah. Nah, di bagian paling bawah ini nanti ada tabel transaksi hari ini. Jadi transaksi yang sudah berhasil atau sudah kita lakukan, dia akan langsung otomatis tercatat jika sudah berhasil seperti ini. Nah, jika sudah tercatat seperti ini artinya transaksi sudah masuk ya Bapak dan Ibu ya atau sudah berhasil. Seperti ini registrasi, ini ada nama pesertanya juga, nama asuransinya, nomor kartu dan lain-lainnya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, peserta bisa langsung berobat ya ke ruang dokternya. Nanti setelah selesai berobat, biasanya akan langsung diarahkan untuk pengesahannya atau pembayaran. Nah, untuk pembayarannya atau pengesahannya jika loketnya berbeda dengan pendaftaran, jadi misalnya kasir dan admin ini berbeda, ini akan tetap menggunakan username yang sama ya Bapak dan Ibu. Jadi Medlinks hanya memberikan satu username saja untuk masing-masing rumah sakit ataupun klinik. Dan satu username ini bisa dipakai secara bersamaan untuk registrasi ataupun untuk pembayaran secara bersamaan. Lebih dari satu komputer. Dan ini tidak ada batasannya ya. Jadi mau lebih dari 10 ataupun lebih dari 20 ini bebas. Seperti itu. Baik, karena username sama jadi, tampilannya pun juga akan sama ya. Jadi teman-teman di kasir boleh pilih kembali logo asuransi terlebih dahulu. Contoh CHR ya, tadi pendaftaran penggunaan CHR. Setelah itu boleh diketik manual lagi nomor kartunya di halaman inputan nomor kartunya. Ataupun juga bisa menggunakan e-card jika menggunakan mobile apps. Ini menggunakan tampilkan barcode aja, nanti dia akan langsung bisa di-scan barcode-nya dan secara otomatis nomor kartunya akan langsung muncul. Jadi nggak perlu diketik lagi. Nah, di sini saya contohkan menggunakan kartu tes ya. Kartu tes ini juga nanti bisa dipakai nomornya untuk teman-teman mau mencoba dulu atau mau pengetesan, ini boleh menggunakan kartu tes ini. Baik, jika sudah tampil nomor kartunya, kita klik cek kartu kembali ya di bagian kanan ini.
Setelah itu kita pilih plannya kembali. Nah, plannya kita samakan sama seperti di pendaftaran tadi. Karena tadi di pendaftaran rawat jalan, maka kita pilih rawat jalan lagi. Nah, yang membedakan untuk pembayaran atau kasir, kita klik tombol berwarna hijau bertuliskan pembayaran. Seperti ini. Nanti dia akan muncul pop-up seperti ini ya. Nantinya ada pop-up untuk penginputan kode rahasia. Nah, kode rahasianya ada apa? Kode rahasianya adalah tanggal lahir si peserta ataupun pasiennya. Jadi boleh diinput tanggal lahirnya, bisa dicek kembali di kartu identitasnya ataupun di kartu pesertanya. Nah, namun boleh ditanyakan juga langsung ya ke pesertanya jika teman-teman mau lebih jelas. Dan untuk format pengisiannya yaitu 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun, seperti ini. Baik, jika sudah diinput tanggal lahirnya, kita klik saja tombol prosesnya. Langkah selanjutnya di sini akan diarahkan untuk mengisi diagnosanya. Nah, di bagian bawah ini ada tabel penginputan diagnosa. Baik, nah di kolom ini kita bisa ketikkan nama ICD-10-nya ataupun nama diagnosanya langsung ya. Contoh misalnya J06 ICD-10-nya, seperti ini. Nah, lalu jika lebih dari satu boleh diklik tambah di sini. Nah, tadi kan kami menggunakan J06 ya. Misal teman-teman hafal nama latinnya juga boleh, acute upper misalnya, seperti ini. Nah, ini karena sama, maka izin saya hapus lagi ya. Jadi kita bisa menggunakan nama penyakit ataupun juga bisa menggunakan kode ICD-10, seperti ini. Setelah kita masukkan diagnosa, lalu kita geser ke bawah. Di bagian bawah ini nantinya teman-teman akan diarahkan untuk menginput nominal benefitnya atau nominal biayanya yang dipakai saat berobat tadi ya ke dokternya. Misalnya tadi ke dokter umum, maka dimasukkan biayanya sesuai tarif masing-masing rumah sakit di sini. Kita masukkan biayanya, misalnya 200.000. Sorry, typo. Nah, misalnya ada obat-obatan, maka masukkan biaya obat-obatan di sini. Misalnya ada vitamin, maka dimasukkan. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja seperti ini, kita lengkap. Nah, misalnya ada lab, boleh dimasukkan biaya labnya juga. Seperti ini. Baik, jika sudah semua atau sudah tidak ada lagi, maka nanti di sini akan langsung terjumlah ya. Totalnya itu 500.000, ada 3 benefit yang dimasukkan. Lalu di bagian bawah ini nanti akan muncul catatannya ya, atau free text-nya seperti yang tadi ada di pendaftaran. Contoh misalnya vitamin dijaminkan jika sesuai indikasi medis, lalu misalnya ada akses ini bisa langsung lagi di tempat, informasi nanti akan tampil di sini. Jika teman-teman menggunakan kartu peserta langsung ya. Baik, karena yang tadi menggunakan kartu tes jadi dia tidak muncul. Selanjutnya jika sudah semua kita masukkan biayanya dan juga sudah dimasukkan diagnosanya, kita bisa klik tombol lanjutkan pembayaran untuk melanjutkan transaksinya. Kita klik di sini, nanti di sini akan langsung memproses struk pembayarannya. Baik, seperti ini contoh untuk struk pembayarannya ya, sama seperti di pendaftaran juga, template-nya yaitu kertas A4. Seperti ini, dia akan menampilkan logo asuransi beserta alamatnya, lalu nama masing-masing rumah sakit beserta alamat, plan yang kita pilih, nama peserta, dan juga ada nomor trace-nya ya. Sama juga di sini nomor trace-nya berbeda sama seperti di pendaftaran tadi. Nanti bisa kita pakai di ini untuk pembatalan, saya contohkan nanti setelah ini ya. Lalu ada tanggal transaksi, nomor kartu, nomor polis. Yang membedakan di sini hanya ada tambahan diagnosanya saja, yaitu ISPA atau J06. Nah, lalu di bagian bawah nanti akan muncul total biayanya yaitu 500.000 sama seperti yang sudah kita masukkan sebelumnya tadi. Dan lalu di bagian bawah ini ada dua tabel terpisah. Yang pertama dibayar asuransi. Nah, di sini jika ada biaya yang tampil dibayar asuransi, maka ini yang dijaminkan oleh asuransinya atau di-cover oleh asuransinya. Nah, lalu sebelah kanan dibayar peserta. Ini artinya jika ada biaya yang timbul di sini atau di kolom dibayar peserta, ini akan menjadi excess atau yang lebih dibayar oleh pesertanya. Nah, contohnya ini menjadi excess semua ya 500.000 ya. Nah, ini bisa langsung ditagih di tempat sesuai dengan catatan polisnya tadi seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Ini menjadi excess semua. Namun nanti biasanya jika mengangkut peserta, ini akan ada yang dibayar asuransinya di sini tampilnya. Ini hanya contoh untuk yang dibayar oleh peserta saja ya. Nah, jadi nanti teman-teman di kasir ini akan langsung ketahuan nih, yang dijaminkan asuransinya berapa, lalu yang jadi excess-nya berapa. Nah, lalu sama juga seperti di pendaftaran ini ada tanda tangannya ya untuk petugas dan juga untuk keluarga ataupun peserta. Untuk tanda tangannya boleh dicetak terlebih dahulu struk pembayarannya. Ini tinggal langsung kita print aja. Setelah itu bisa langsung dicetak. Setelah dicetak bisa ditandatangani lalu disimpan struk yang sudah ditandatangani. Nah, setelah itu pasien bisa langsung pulang serta nanti Bapak dan Ibu bisa langsung ditagihkan untuk pembayarannya atau asuransinya ke asuransi masing-masing. Bisa dikirimkan tagihannya langsung ke CAR. Seperti itu. Baik, ini juga ada tombol download sama seperti di pendaftaran ini untuk menyimpan struk. Jika sudah sampai selesai atau sudah sampai terbit struk seperti ini, artinya transaksinya sudah berhasil dan Bapak dan Ibu bisa langsung ditutup saja dengan cara klik tombol selesai ya. Seperti ini. Nah, nanti dia akan kembali ke halaman beranda atau di halaman CHR. Lalu kita bisa geser ke bawah, kita cek kembali tabel transaksi hari ininya. Jika sudah tampil seperti ini, artinya transaksi sudah berhasil atau sudah tercatat di asuransinya ataupun di easy claim-nya. Nah, pasien bisa langsung pulang atau berobat, sudah selesai berobat seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk registrasi dan juga pembayaran melalui easy claim. Nah, tadi sempat saya singgung juga untuk pembatalan ya atau void. Jadi nanti kalau ada kesalahan saat melakukan pembayaran, ini sudah sampai terbit struk, maka sudah tidak bisa diedit lagi Bapak dan Ibu ya. Melainkan kita harus batalkan terlebih dahulu transaksinya. Setelah itu dilakukan transaksi ulang kembali. Nah, untuk pembatalan ini bisa langsung menggunakan web portal easy claim dengan catatan transaksi pembayarannya masih di hari yang sama. Namun jika transaksi ternyata sudah berbeda hari, teman-teman baru sadar nih ya atau baru menyadarinya, ini tetap bisa dibatalkan namun dengan cara konfirmasi ke asuransinya langsung. Nanti akan dibantu secara manual Bapak dan Ibu jadi tidak menggunakan web portal easy claim kembali. Nah, ini saya contohkan melakukan pembatalan dengan easy claim ya. Bapak Ibu bisa klik tombol pembatalannya yang berwarna merah. Nah, nanti di sini akan tampil untuk penginputan trace number dan juga kode pembatalan. Nah, untuk trace number seperti yang sudah saya informasikan tadi, dia akan selalu muncul di step struk. Jadi, boleh dicek kembali struknya, struk pembayarannya terutama ya. Lalu kita masukkan nomor trace-nya. Setelah itu, kita lanjut ke kode pembatalannya atau password-nya. Jadi untuk password pembatalan ini adalah 04 kali atau 0000 seperti ini. Jadi setiap melakukan pembatalan kodenya adalah 04 kali atau 00000. Nah, jika sudah dimasukkan keduanya, kita klik proses. Nanti sini akan muncul preview pembatalan. Seperti ini, sudah sama ya transaksinya. Jika sudah sama, kita checklist terlebih dahulu, baru setelah itu kita klik proses. Nah, nanti dia akan langsung membatalkan transaksi sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini adalah struk pembatalannya. Jika struknya sudah tampil, artinya transaksi sudah selesai atau sudah berhasil. Nah, di sini ada minusnya ya. Seperti ini.
Mohon maaf tadi, sedikit gangguan. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini bisa kita klik tombol selesai kembali ya, untuk menutup transaksinya. Baik, ini, kita bisa geser lagi ke bagian bawah di halaman beranda ini, di tabel transaksi hari ini. Seperti ini, jika sudah tampil transaksinya, artinya sudah selesai atau sudah berhasil. Nah, jadi teman-teman bisa langsung cek kembali nih transaksinya. Baik, ini adalah contoh untuk melakukan transaksi registrasi, pembayaran, dan juga pembatalan melalui web portal EasyClaim. Jadi nanti jika ada peserta dari CHR, ini sudah bisa langsung dilayani ya Bapak dan Ibu ya. Seperti contohnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa pilih kembali logo asuransinya CHR misalnya, setelah itu masukkan nomor kartu, nanti akan langsung bisa kita proses. Jadi peserta CHR sudah bisa dilayani secara cashless. Baik, mungkin, tadi adalah cara penggunaannya, saya bantu jelaskan juga informasi sedikit terkait fitur-fitur lain yang ada di EasyClaim ya. Di sini ada fitur data transaksi, ini jika diklik dia akan menampilkan daftar transaksi selama 3 bulan terakhir yang ada di EasyClaim. Jadi jangan khawatir akan hilang, dia akan langsung ter-record datanya di EasyClaim-nya, seperti ini. Dan nanti di sini juga ada tombol action bagian pojok kanannya ini, tombol action ini berfungsi untuk melakukan, cetak ulang struk. Jadi selama transaksinya masih ada, ini masih bisa kita lakukan cetak ulang struk kembali. Selanjutnya juga ada menu filter data ya, ini bisa kita cari data transaksinya berdasarkan tanggal, nama peserta, nomor kartu, pilihan plan, nama asuransi, ataupun jenis transaksinya. Nah, ini bisa kita filter juga untuk melakukan recap data ya. Dan ini ada tombol ekspor. Tombol ekspor ini berfungsi untuk mendownload data transaksinya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan recap data, ini nggak perlu diketik manual lagi satu persatu ya, cukup klik ekspor aja di sini, dia akan langsung terdownload seperti ini, dan sudah terkonvert ke Microsoft Excel, sudah berupa tabel. Jadi nggak perlu kita masukkan satu persatu lagi, seperti itu. Selanjutnya ada daftar diagnosis, ini menampilkan daftar diagnosa yang ada di EasyClaim, dan ini bisa kita cari di sini ya. Lalu juga ada FAQ dan video, ini fitur cukup membantu juga nantinya jika kalau teman-teman ada yang lupa cara penggunaannya, ataupun misalnya nanti ada pegawai baru, lalu ingin tahu cara penggunaannya, ini boleh diarahkan untuk melihat video panduannya. Di sini ada panduan login, panduan lupa password, panduan cara registrasi, lalu bisa kita geser ya. Di sini ada panduan transaksi pembayaran, pembatalan, cara penggunaan e-card, dan lain-lainnya. Nah, ini jika kita klik, dia akan menampilkan atau memutar video tutorialnya, seperti ini. Sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, dan sini juga nanti ada langkah-langkah serta ada informasi cara penggunaannya. Nah, untuk video ini juga bisa di-download nih, Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau di-share di grup WhatsApp ini bisa di-download terlebih dahulu, nanti setelah itu bisa di-share. Nah, ini adalah video panduannya. Lalu di bagian bawah juga ada FAQ atau pertanyaan sering ditanyakan. Ini jika ada pertanyaan boleh dicari di sini terlebih dahulu ya. Seperti ini jika diklik pertanyaannya dia akan langsung menampilkan jawabannya langsung di bawah. Nanti di bagian bawah ini akan tampil jawabannya seperti ini. Namun jika dirasa jawaban ini masih kurang membantu, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Di bagian pojok kanan bawah ini juga sudah kami sediakan fitur chat as ya. Fitur chat as ini dia tersambung langsung dengan tim customer care kami, nanti bisa langsung dibantu jika ada kendala, ataupun jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung di fitur chat as ini. Jadi tadi selain di depan tadi ada nomor telepon, nomor WhatsApp, email, di web portalnya pun sudah kami sediakan fitur chat as-nya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih langsung nih mau interaksi dengan tim customer care kami melalui channel apa, seperti itu. Dan ini bisa langsung tersambung ya tanpa ada tiket ataupun eee, antrian, seperti itu. Nah, selain itu juga tadi ada disclaimer, ini untuk syarat dan ketentuan penggunaan layanan, nanti bisa kita baca masing-masing. Lalu juga ada hubungi kami, ini bisa meninggalkan pesan melalui email ya. Ini boleh dimasukkan nama PIC-nya, lokasi instalasi, nomor telepon, nomor extension-nya jika ada boleh dibantu diisikan. Ini bisa membantu tim kami nantinya jika bisa menghubungi langsung. Ini bisa tersambung dengan pihak terkaitnya langsung. Lalu jangan lupa isi pesannya di checklist, setelah itu klik kirim, dia akan langsung terkirim melalui email ke tim customer care kami. Nah, di bagian kiri ini ada alamat dari Maps PT Medlinks ya. Lalu juga ada fitur lainnya, yaitu fitur asuransi TPA Rekanan Medlinks. Ini akan menampilkan daftar asuransi yang sudah bekerja sama dengan EasyClaim ya. Nanti akan menampilkan logo-logonya beserta juga tombol informasi. Nah, ini bisa membantu teman-teman juga misalnya mau menghubungi CR langsung, ini bisa klik tombol informasinya. Di sini akan menampilkan nomor telepon langsung CR-nya, lalu juga ada nomor WhatsApp, alamat email, serta juga ada alamat kantor dari CR. Jadi kalau mau mengirimkan dokumen penagihan hard copy-nya, ini bisa dicari di alamat ini ya, atau ditujukan langsung ke alamat yang ada di sini, ini akan langsung ke CR-nya, seperti itu. Ataupun misalnya ada pertanyaan terkait penjaminan, benefit, ataupun lainnya, ini boleh menghubungi CR langsung untuk mempercepat kendalanya ya. Oke, selanjutnya juga di sini ada Easy Health. Nah, Easy Health ini sedikit perkenalan, ini adalah TPA dari Medline sendiri ya, Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang bergabung untuk penyediaan ASO ataupun TPA-nya. Oke, jadi dari asuransi-asuransi ini yang membedakan hanya penagihannya saja. Jadi penagihannya ini ke masing-masing asuransinya langsung ya. Jika CR maka ke CR langsung, jika ke PLN maka ke PLN langsung, jika ke Easy Health ini ke Easy Health langsung penagihannya. Dan di awal pun juga sama cara penggunaannya ya, hanya membedakan di awal kita pilih logo asuransinya terlebih dahulu, misalnya Global Excel maka kita klik Global Excel. Dan untuk langkah selanjutnya pun juga sama, yaitu masukkan nomor kartu, lalu nanti menampilkan struknya dan serta memasukkan nominal biayanya. Seperti itu. Baik, mungkin sejauh ini, untuk cara penggunaan easy claim-nya apakah masih ada yang bingung? Jika masih ada yang bingung ataupun ada pertanyaan, boleh silakan kami persilakan untuk waktu dan tempatnya sebelum kita akhiri untuk sosialisasi pada hari ini. Boleh silakan bertanya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Iya Kak, izin tanya. Boleh, silakan Ibu. Ada yang bisa dibantu mungkin? Ya Kak, jadi untuk web klaimnya EasyClaim ini untuk rawat jalan aja ya? Betul.
Jadi saat ini hanya baru untuk rawat jalan saja Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada peserta untuk rawat inap, ini boleh konfirmasi langsung ke CR-nya ya atau manual, seperti itu. Lalu juga untuk, di sini pilihannya muncul ya. Kalau pendaftaran rawat inapnya nggak pakai ini ya? Betul, sebenarnya untuk pendaftarannya ini bisa dicek ya Ibu ya. Di sini kan Oh, ada rawat inap. pilihan plan rawat inap, ini hanya untuk mengecek eligibilitasnya aja. Iya, Untuk peserta jadi tersebut, dijaminkan atau tidak ya, seperti itu. Ini bisa menggunakan, easy claim-nya. Namun untuk transaksinya tetap, manual atau konfirmasi by phone serta email ya, biasanya seperti itu. iya berarti langsung ke asuransinya ya? Betul sekali Ibu. Baik baik. Nah Baik itu aja Kak, terima kasih. baik, sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh kami persilakan. Baik, mungkin, sudah cukup jelas ya untuk, cara penggunaan dari EasyClaim sendiri ya, Bapak dan Ibu ya. Nantinya mungkin jika ada peserta datang lalu ada kendala atau mungkin ada pertanyaan kembali dari cara penggunaannya ataupun kendala teknisnya, jangan khawatir ya. Tadi sudah ada, fitur hubungi kami dan juga ada fitur chat us di sini. Ini bisa tersambung langsung dengan tim customer care kami. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya saja melalui fitur tersebut dan terkoneksi langsung dengan tim customer care kami yang standby 24 jam, seperti itu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, maka karena sosialisasi sudah selesai, maka untuk sosialisasi pada hari ini bisa kami akhiri ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya dan perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Harapan kami dari sosialisasi ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam meningkatkan pemahaman mengenai cara penggunaan dari sistem web portal EasyClaim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang, selamat bertugas kembali Bapak dan Ibu.